Kadang tuh aku suka mikir sama diri aku sendiri kalau misalnya lagi capek sama dunia, kayak apa sih yang dicari di dunia ini gitu. Aku pernah mikir nikmat apa sih yang Allah kasih ke aku sampai aku harus nyembah Dia. Ternyata jawabannya adalah menurut aku kesempurnaan fisik, kesehatan fisik ataupun psikis adalah sesuatu yang gak bisa diukur oleh uang. Kalau misalnya ada yang bilang uang bukan segalanya, aku setuju. Karena kesehatan tuh kadang gak bisa dibeli pakai uang. Mau kamu punya triliunan, miliaran, puluhan juta, ratusan juta untuk kamu bisa sembuh dari suatu penyakit, tapi kalau misalnya Allah bilang enggak ya enggak. Kayak zaman sekarang Gen Z mungkin kayak kenal penyakit mental, NCT, PTSD, BPD, HPD, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang mungkin gak kelihatan secara fisik, gak kelihatan secara abstrak. Tapi percayalah bahwasannya nikmat tenang itu juga gak bisa dibeli pakai uang. Mungkin kita bisa beli obat penenang, tapi cuman kayak berapa jam, berapa hari, berapa waktu, itu gak dapat lagi ketenangan. Kuncinya cuma satu, kita harus semakin dekat sama Allah. Semakin dekat sama Allah, semakin sama Allah. Kalau dirasa belum tenang, berarti belum yakin. Kalau misalnya dirasa masih kurang, berarti belum bersyukur. Karena dunia itu semakin diteguk, semakin haus. Semakin diteguk, semakin pengen banyak. Dan pertanggungjawabannya tuh bakalan semakin lama juga. Karena Allah tuh selalu bilang bahwasannya pahala di sisi Allah tuh jauh lebih baik daripada kehidupan ini. Kehidupan ini tuh panas, gak ada apa-apanya ketimbang di akhirat nanti. Kadang tuh aku suka mikir sama diri aku sendiri kalau misalnya lagi capek sama dunia, kayak apa sih yang dicari di dunia ini gitu. Kadang aku kayak pengen lanjut S2, S3, pengen ikut pelatihan ini, pengen ikut pelatihan itu, tapi ternyata aku tuh masih sedih sama diri aku sendiri karena aku gak bisa ngurus jenazah. Teman-teman, kita semua pasti bakalan meninggal. Kita pasti bakalan uh, tinggal di suatu keabadian yaitu akhirat sesuai sama janji Allah, sesuai sama keyakinan kita sebagai umat muslim bahwasanya pasti bakal terjadi hari kiamat, hari perhitungan, hari nisab, hari peradilan, dan dunia yang kita perjuangkan mati-matian di hari ini yang mungkin kayak dirusak sama penguasa-penguasa negara kayak dibabat abis lahan hijau itu, tambang-tambang dikeruk, terus kayak yang menyebabkan bencana-bencana yang lainnya yang ada campur tangan manusianya. Percaya deh, eh, kalau misalnya penguasa-penguasa ini zalim, itu tuh bisa aja nggak sih untuk mempercepat hari kiamat. Menurut aku, Allah tuh bakal sedih kalau ngelihat kita ngerusak alam dunia, ngerusak sesuatu yang udah diamanahin sama kita. Kita di sini emang sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pemuka di muka bumi ini. Jadi tolong untuk para penguasa, pertimbangkan lagi apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dikeruk. Karena ini bukan tentang aku, kita, tapi ini juga tentang keturunan-keturunan kalian juga. Bayangkan gimana perasaannya anak cucu kalian kalau misalnya suatu saat nanti tuh nggak tahu bentuk pohon kayak apa, nggak tahu bentuk sawah kayak apa, nggak tahu binatang-binatang yang sekarang dilindungi benar-benaran punah, punah nggak ada satu pun tersisa. Mereka nggak bisa lihat kenikmatan, mereka nggak bisa lihat ciptaan-ciptaan yang menakjubkan itu, dan mungkin nggak sih mereka tuh sedih gitu. Ada apa yang mereka timpa. Kayak sekarang mungkin Gen Z kayak ngerasa sedih karena lahan ternyata udah dikuasai sama milenial misalnya. Dikuasai sama Gen milenial, tanah-tanahnya Gen milenial ini udah punya banyak tanah, terus Gen Z pengen beli tanah ternyata harganya berkali-kali lipat. Mungkin zaman dulu cuman satu bata 4 juta, tapi zaman sekarang satu bata berapa puluh juta. Dan inflasinya tuh kerasa banget, gila-gilaan banget, dan Masya Allah banget. Dan itu tuh ngebuat kita para Gen Z tuh kayak harus bekerja keras, bekerja ekstra, bekerja mati-matian untuk bisa mendapatkan apa yang orang tua kita dulu itu dapatkan, kayak rumah, kendaraan, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak.
Zaman dulu jadi dokter mungkin bisa ngejamin buat jadi orang kaya, tapi zaman sekarang tuh, tenaga kesehatan, guru, dosen, bahkan mungkin kurang dihargai dan kurang diperhatikan. Atau mungkin sekelas PNS yang zaman dulu gajinya 200.000 bisa sampai beli emas, berapa gram gitu, tapi zaman sekarang gaji PNS yang mungkin 5 juta 4 jutaan itu belum tentu bisa beli emas. Kalau misalnya belum berkeluarga mungkin masih bisa, tapi kalau misalnya udah berkeluarga, rasanya kayak susah ya kalau misalnya nggak punya side job, nggak punya sampingan. Dan di sini tuh aku cuman mau bilang, kita tuh jangan terlalu tamak sama sesuatu hal, jangan terlalu pengen dimilikin segalanya. Kita harus lihat juga orang lain tuh, butuh juga gitu. Makanya Allah bilang, kalau misalnya ngerasa kaya, bersedekahlah, kalau ngerasa kaya, hibahlah, kalau kalau ngerasa kaya, berwakaflah, kalau ngerasa kaya, berinfaklah, berzakatlah, karena di sana tuh ada hak-hak orang lain juga. Teman-teman semua, kita pasti bakal ngerasain yang namanya mati. Jadi persiapkanlah diri kita sebelum kematian itu tiba, tetap jadi orang baik, jangan jadi orang yang jahat sama orang lain. Mungkin tuh kejahatan tuh lebih kayak menurut sudut pandang kita. Mungkin menurut sudut pandang kita, kita terlihat jahat, orang lain terlihat jahat, tapi menurut orang lain kitalah yang jahat. Kita semua penjahat di cerita semua orang, pasti. Karena setiap kepala itu punya pemikiran yang beda, punya isi yang beda. Kita nggak bisa nilai orang lain untuk nilai diri kita jadi baik. Kita nggak bisa orang lain untuk nurutin sesuai sama apa yang kita mau, sama apa yang kita ingin. Kita nggak bisa nutup mulut orang lain dengan dua tangan kita, tapi kita bisa nutup mulut kita dengan kedua tangan kita. Kita nggak bisa nutup mata orang lain dengan dua tangan kita, tapi kita bisa menutup mata kita, telinga kita dengan dua tangan kita. Jadi kontrollah diri sendiri ya, karena mengkontrol orang lain adalah sesuatu yang yang mustahil, yang tidak mungkin.